Pemirsa, vaksinasi di Jawa Timur ini masih berlangsung, terutama ditujukan kepada lansia yang mendapatkan prioritas. Lantas bagaimana saat ini perkembangan vaksinasi yang ditujukan untuk lansia? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Membantu pemerintah mempercepat penanganan pandemi COVID-19, sejumlah orang memilih menjadi relawan dengan membantu kaum lansia yang akan melaksanakan vaksinasi COVID-19. Seperti yang terlihat di sentra vaksinasi bersama BUMN yang berada di Grand City, Surabaya misalnya. Sejumlah orang anak muda yang tergabung dalam Yayasan Bersih Bersama Indonesia Sehat terlihat membantu rombongan lansia dari Kota Malang yang akan melakukan vaksinasi COVID-19. Relawan ini membantu dengan melayani semua keperluan lansia menuju tempat vaksinasi hingga membantu mengurus kelengkapan dokumen untuk keperluan vaksinasi. Relawan muda ini berpendapat semakin cepat pandemi berakhir, maka semakin cepat pula keadaan perekonomian Indonesia bangkit dan keterlibatan mereka ini untuk mempercepat proses tersebut. Jadi saya sebagai perwakilan dari kaum milenial untuk menjadi relawan bersama teman-teman karena kami di sini sangat ingin mempercepat untuk program vaksinasi dari BUMN ini, karena dari vaksin ini kita bisa perbaiki ekonomi Indonesia juga dan bisa mempercepat permasalahan COVID di Indonesia seperti itu. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan kebut vaksinasi lansia. Dan sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur, ada Dr. Makian Jibril selaku Jubir Satgas COVID-19 Jawa Timur. Selamat siang, Dr. Jibril. Dan ada juga Teguh Prihandoko selaku relawan vaksinasi lansia. Selamat siang, Pak Teguh. Selamat siang, Mbak. Terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur. Saya ke Dr. Jibril terlebih dahulu. Vaksinasi di Jatim ini masih terus berjalan, terutama untuk lansia. Sampai sejauh ini hingga April 2021, berapa data atau berapa lansia yang sudah divaksin, baik itu di Surabaya maupun di Jawa Timur? Ya, baik. Jadi vaksinasi lansia ini kan merupakan salah satu program prioritas ya. Karena kita tahu sendiri sekitar hampir 70% itu pasien yang meninggal karena COVID itu adalah orang-orang lansia. Oleh karena itu mereka harus mendapatkan perlindungan terlebih dahulu. Tapi di sisi lain mereka ini akses informasinya terbatas, terus habis itu untuk mengantarkan pun juga kadang-kadang tidak ada, gitu, sehingga mereka perlu effort yang lebih. Per kemarin di Jawa Timur ini vaksinasi lansia sudah 337.000 lansia di Jawa Timur yang sudah divaksin atau setara dengan 13,24%. Dan alhamdulillah kalau di Surabaya sangat kencang sekali, itu per kemarin itu sudah 71%. Secara nasional sekarang angkanya di angka 11-12%. Jadi kita dalam 1 bulan terakhir ini memang ngebut untuk vaksinasi lansia seperti itu. Karena 1 bulan yang lalu kita masih 5%. Gitu. 1 bulan yang lalu 5%, sekarang sudah 13,24% lebih. Ini tertinggi di Indonesia bahkan. Kalau saat ini jumlah vaksinasinya jumlah vaksinasi secara keseluruhan di Jawa Timur itu tertinggi di Indonesia, sekitar 1,7 juta orang yang sudah divaksin. Secara jumlah tertinggi, tapi untuk lansia memang masih belum. Kalau Jawa Timur itu kemarin berdasarkan laporan dari Menkes, dari Pak Menkes, itu Jawa Timur yang paling kencang itu pelayanan publik, yang nomor 1 tertinggi di Indonesia. Sedangkan untuk lansia itu yang tertinggi masih di Jakarta. Nah, oleh karena itu belajar dari itu kita sekarang mulai mencoba untuk mengagresifkan kembali vaksinasi lansia dengan cara menggandeng komunitas, dengan menggandeng anak-anak muda supaya lansia ini bisa cepat divaksinasi seperti itu. Oke, saya ke Pak Teguh. Pak Teguh, bagaimana proses vaksinasi yang selama ini berjalan di lapangan? Apakah sudah sesuai dengan data atau lancar? Seperti apa Pak yang ada di lapangan sendiri? Saya pikir kita cukup lancar, Mbak. Jadi kebetulan saya ini kan jadi ketua umumnya Yayasan Bersama Indonesia Sehat yang melaksanakan aktivitas relawan ini, Mbak. Jadi kemarin kita juga mendapatkan jatah untuk melakukan mobilisasi ini. Kami bergerak dari kawan-kawan Malang, Sidoarjo, Babat, itu berjalan semua, Mbak. Jadi seharinya itu kita bisa mendatangkan 150 sampai 200 orang per hari para lansia ini, Mbak. Mereka berundang naik bis, kita layani. Yang di gambar tadi itu juga kawan-kawan muda semua. Jadi kita harapkan
kalau lansia ini sudah rampung divaksinasi, kita akan bisa mengamankan para lansia kita, orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita. Karena dari data statistik 60% lebih kematian di Jawa Timur itu disebabkan oleh COVID. Ini. Oke, saya ke Dokter Jibril. Dokter, ini kan mayoritas vaksinasi lansia ini diselenggarakan di Surabaya, ada 70%. Sedangkan sisanya masih di daerah-daerah lain, ini berarti masih kurang atau seperti apa? Jadi sebenarnya memang prioritasnya waktu sebelumnya itu pelayanan publik. Makanya kita paling kenceng dan kita disebutkan sebagai vaksinasi untuk pelayanan publik tertinggi di Indonesia. Nah, tapi kan kita jangan sampai lupa gitu, selain pelayanan publik kan yang paling penting kan lansia. Nah, oleh karena itu kan sekarang kita mulai menggerakkan dari daerah-daerah. Pak Menteri sendiri juga sudah memohon kepada seluruh kepala daerah untuk sekarang mulai shift gitu lah, setelah kita kemarin sudah ngebut untuk pelayanan publik, kita kejar lansia ini. Makanya mengapa lansia ini masih menjadi prioritas hingga saat ini? Apakah kasus COVID-19 di lansia sendiri ini masih tertinggi atau masih tinggi begitu yang ada di rumah sakit? Jadi memang kalau kita lihat yang pertama kan dari probabilitas ya, probabilitas memang meninggalnya mereka lebih tinggi. Kalau dihitung dulu kita menggunakan relative risk namanya, itu kalau lansia kena COVID, resiko meninggalnya sampai 3 kali lipat dibandingkan orang yang biasa. Nah, oleh karena itu yang menjadi pertimbangan. Terus yang kedua, kemarin ini saya sudah berdiskusi sama teman-teman dari DKI Jakarta. Apa sebenarnya yang membuat lansia ini takut gitu ya? Mereka melakukan survei. Ternyata ketahuan bahwa 25% lansia itu masih takut untuk divaksin. Takut karena tidak tahu informasinya, takut masih ragu-ragu, dan 18% karena nggak ada yang nganterkan atau nggak ada yang ngurusi gitu. Biasanya jadi sekitar 43% rata-rata masalah internal seperti itu. Nah, inilah yang sekarang menjadi concern dari kita untuk mengatasi masalah itu gitu. Oke, saya ke Pak Teguh. Pak Teguh, apakah benar memang lansia-lansia yang ada di daerah sehingga harus diboyong ke Surabaya untuk vaksin, ini mereka aksesnya masih kurang, ataukah informasi vaksinasi itu juga masih kurang? Seperti apa data di lapangan ini, Pak Teguh? Jadi kami basicnya adalah kalau di Surabaya itu kan lansianya kan sudah masif dilakukan vaksinasi ya. Jadi agak sulit di Surabaya itu untuk mencari lansia yang belum divaksin, kecuali mereka menolak ya. Nah itu lain masalah Mbak ya. Tetapi di daerah mungkin akan berbeda ya, di Sidoarjo, Gresik itu mungkin akan berbeda, Malang juga akan berbeda. Makanya waktu awal pertama kali gubernur melakukan pembukaan itu dengan Pak Erick Thohir, sentra bersama vaksinasi BUMN itu, Bu Gubernur mengajak kita untuk ayo gotong royong kemanusiaan untuk mempercepat vaksinasi. Nah inilah kemudian kita ambil peran ini, masyarakat sosial kita bergerak bersama-sama untuk jalan itu. Kita kan nggak tahu data tentang apakah di sana vaksin sudah divaksin atau belum. Yang penting kami hanya bergerak dan bergerak. Mumpung ada sentra vaksin BUMN, kenapa nggak kita optimalkan? Hanya itu aja. Daripada vaksin ini ada tapi tidak dipergunakan secara maksimal. Lebih baik digunakan untuk Jawa Timur, Surabaya, supaya lebih mempercepat proses vaksinasi dan juga bisa mengurangi beban daripada Pemda-Pemda Surabaya ataupun Jawa Timur untuk yang tadi jatahnya alokasi untuk lansia ini bisa dialokasikan ke target-target prioritas yang lain, kan itu. Oke, Dokter Jibril, ini apakah ini bisa dimungkinkan bahwa pemerintah nantinya akan jemput bola? Karena di lapangan sendiri ada kesusahan lansia untuk mobilitas. Nanti akan dibahas di segmen kedua. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Aman? Panji nanti